Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di workshop Mupan Archery. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tutorial bagaimana cara membuat satu set siah dan handle untuk busur turkis. Dan ini yang saya pegang bentuk siah daripada turkis. Salah satu contoh yang sudah jadi. Oke, lanjut tanpa berlama-lama kita lanjut ke video tutorial cara pembuatannya. Check it out. Oke, step pertama yaitu adalah pemilihan bahan. Untuk saya pribadi, saya pakai kayu jenis mahoni dengan ketebalan 2 cm, 2,5 cm. Ada juga yang pakai ketebalan 3 cm, itu pilihan masing-masing. Kemudian kita siapkan mal turkisnya untuk mal samping dan mal depan. Kemudian kita siapkan juga mesin potongnya yaitu Benso, kebetulan mereknya Ryu, ukurannya 8 in. Dan kita siapkan juga gerinda dengan mata amplasnya ukuran grid 80. Dan kita siapkan juga strip dari kayu sono keling yang sudah saya potong-potong dengan ketebalan 2 mili. Lanjut ke step berikutnya, penyiapan bahan sudah. Kemudian kita siapkan untuk bahan handle-nya, kemudian mal handle dan mal siahnya, pensil jangan lupa untuk menggaris. Ini sebagian sudah saya garis-garis. Oke, kemudian kita garis bagian tengah yang belum sempat kita garis dulu. Nanti yang akan kita potong dengan mesin Benso Ryu. Kebetulan itu mesinnya baru ya, itu hari ini baru kita beli. Langsung kita test drive, ternyata hasilnya luar biasa. Kita lihat bagaimana cara pemotongannya. Sebelum kita potong, kita setting dulu mesin Benso-nya. Ya, kita kencengin bagian blade atasnya agar tidak goyang-goyang si mata Benso-nya ya. Setelah rapat kita tutup kembali dan kita siapkan bahannya. Kita nyalakan on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap hati-hati ya untuk menggunakan mesin Benso ini karena mata gergajinya begitu tajam, sehingga jari kita juga harus jauh-jauh. Tetap fokus, jangan lupa minum dulu agar bisa konsentrasi dalam bekerja. Oh ya, untuk pemilihan bahan paling banyak umumnya para boyer atau maker menggunakan kayu mahoni karena dia itu lebih ringan, kemudian lebih mudah dipotong juga, mudah untuk dibentuk. Ada juga maker lain yang menggunakan jenis kayu-kayu yang berbeda, yaitu salah satunya kayu akasia, kayu sono keling maupun kayu jati Belanda. Oke, pada intinya ada plus dan minus, bagaimana si maker itu sendiri pasti punya alasan masing-masing. Kalau saya pengennya bikin dengan kayu mahoni. Kenapa? Karena pertama harganya murah, kedua mudah untuk dipotong dan dibentuk, dan ketiga relatif lebih ringan dan lebih kuat juga digunakan untuk siah. Nah, ini udah jadi ya salah satu bentuk mentahannya. Kemudian kita lanjut proses selanjutnya untuk pemotongan pengemalan dengan bentuk meruncing ya, bentuk meruncing agar terlihat lebih bagus dan menawan. Lanjut bagian pemotongan, hati-hati. Nah, ini salah satu bagian tersusah ya untuk pemotongan, harus tegak lurus dan meruncing tebal di awal dan sampai miring sedikit sehingga bentuknya runcing. Nah, ini sini sedikit ada kendala, mata bensolnya bengkok-bengkok ya, susah untuk dikendalikan. Ya, alhamdulillah ya, beres satu pieces. Nah, kita masih punya banyak lagi tuh belum kita potong-potong. Lanjut ke bagian pemotongan untuk handle. Sudah kita mal, tinggal kita potong sesuai garis yang sudah kita tentukan. Ya, sebisa mungkin jangan sampai kelewat dari garis, keluar atau ke dalam, karena itu sangat menentukan nanti bentuk siahnya. Kalau misalnya motongnya terlalu keluar, maka pengamplasannya juga agak repot, dia harus ngebabat habis. Tapi kalau juga terlalu dalam, repot lagi itu. Semakin kecil maka bentuknya nanti akan melenyon. Dan ini tadi kita punya juga
mal handle untuk bagian samping tadi belum saya spill ya. Kita potong miring agar dia berbentuk seperti gunung. Kita bentuk sehingga senyaman mungkin untuk dipegang sebagai handle. Nah ini juga bagian bawah ya. Jadi handle turkis itu punya dua bagian, bagian atas kemudian bagian bawah. Untuk ukurannya bisa berbeda-beda. Untuk ini yang saya sedang buat ukurannya 18 cm, ada juga yang 20 cm. Oke, setelah proses pemotongan semuanya selesai, kita lanjut ke proses pengamplasan. Nah ini kita pakai mesinnya rakitan ya, pakai bor yang sudah lama nggak kepake, akhirnya saya pakai untuk dirakit sebagai mesin amplas. Nah kita bulatkan bulat-bulat seperti tahu bulat bagian handle agar mudah untuk dipegang nyaman. Nah setelah itu kita amplas yang masih kasar bagian atasnya ya. Tadi yang bulat untuk mengamplas bagian slim kita bentuk setengah lingkaran untuk masang si erores dari kulit pari. Nah setelah itu kita amplas bagian atasnya yang masih runcing-runcing itu kita amplas secara bertahap ya. Nah udah enak itu lihat. Nah setelah handle-nya beres, kita lanjut bagian pengamplasan siahnya yang bekas potongannya kan masih kasar-kasar itu. Kita amplas lagi dengan amplas gerinda dengan grit 80 ya. Kita bentuk serapih mungkin, sehalus mungkin sehingga bentuknya ya bagus lah pokoknya mah. Nah udah beres tuh, runcing beres. Setelah itu kita proses pemasangan strip sonokling ya. Salah dua fungsinya itu pertama untuk memperkuat bagian siah ujungnya karena nanti kan kita bor pakai knock point untuk knock string maksudnya ya. Kedua fungsinya untuk memperbagus estetikanya jadi lebih keren aja gitu ya kan, atasnya jadi ada item-itemnya lah pokoknya untuk estetika. Oke sudah beres, kita amplas, sudah tidak runcing-runcing lagi. Setelah ini kita amplas dengan grit 120 ya. Bagian ujung-ujungnya itu yang masih tajam-tajam kita amplas tangan manual aja. Begitu juga handle-nya kita amplas agar tidak ada bagian yang masih menonjol. Beres, lanjut langsung ke pengeboran untuk lubang stringnya. Untuk ini saya pakai bor 6 mili ya, itu sampai keluar asap gitu ya. Itu udah mintul, itu belum saya ganti, belum saya amplas lagi. Nah yang penting masih berfungsi dengan baik. Setelah itu, nah ini salah satu hal terpenting yang kadang-kadang dilupakan ya. Kita bentuk bagian pinggirannya itu supaya setengah lingkaran. Jadi kalau misalnya nggak dikasih gituan, dia gampang mudah memutuskan string. Setelah itu lubangnya beres, kita gerinda pakai gerinda cutting besi ukuran 2 mili ya. 2 mili bukan yang 1 mili. Nah kalau 1 mili dia loop stringnya nggak masuk ya. Oke yang 2 mili kita lihat prosesnya. Oke beres, dan ini hasilnya bisa dilihat. Oke lubang stringnya bagus, rapi, aman, tidak runcing, tidak tajam. Oke ini bentuk daripada siah yang tadi kita sudah proses ya, ada banyak siahnya. Nah dan ada handle-nya juga. Nah ini nanti kita bisa rakit sebagai busur turkis flat. Nah ada bentuk siah lain juga model mancu, ini kita juga produksi model mancu, dan ada model turkis juga tapi ukurannya kecil ya. Ini untuk TK ataupun SD bisa, ini panjang nanti sekitar 100 cm. Oke tepuk tangan. Yaitu tutorial cara pembuatan satu set siah untuk turkis dan handle-nya. Ini produk yang sudah kita jadikan ya, luar biasa hasilnya maknyos. Oke jazakallah khair, terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video selanjutnya di workshop open archery. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, jadi video ini untuk promosi juga ya. Jadi di Mopan Archery menyediakan segala jenis aksesoris busur panah horsebow. Bisa di WA Mopan Archery atau di Facebooknya atau di YouTube-nya. Silahkan dicek aja Mopan Archery. Hehehe.